Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini dari kelas 1D Ekonomi Syariah. Ingin mempresentasikan mengenai distribusi dalam Islam dalam rangka menyelesaikan tugas dari dosen Ibu Nurhaida MSI. Pengertian distribusi dalam Islam. Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang dan tempat, pembagian barang sehari-hari, terutama dalam keadaan darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya. Sedangkan distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni distribution, yaitu penyaluran, sedangkan kata dasarnya yakni distribute yang berarti membagikan, menyalurkan, dan mendistribusikan. Distribusi dibagi menjadi dua konotasi, yaitu distribusi terkait produksi atau distribusi penduduk dan distribusi terkait pemerataan pendapat atau income distribution. Istilah-istilah distribusi yang ditinjau dari segi rantai diantaranya yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi primer, yang ketiga distribusi sekunder. Distribusi dalam perspektif Islam yaitu makna yang lebih luas cangkupannya, mulai mengikuti dari peraturan atau cara kepemilikan dalam distribusi, unsur-unsur distribusi, dan sumber-sumber barang dan jasa. Secara umum, Islam mengajarkan tata cara atau mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi, terutamanya dalam bidang distribusi. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan distribusi secara umum yang pertama, menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kelima, menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang keenam, untuk mensucikan jiwa dan harta dari sebagian bentuk kotoran lahiriah maupun batin. Tujuan distribusi menurut Islam. Yang pertama ada dakwah, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada ekonomi. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, yaitu yang pertama menemukan kebutuhan bagi semua makhluk, yang kedua menimbulkan efek positif bagi pemberi, yang ketiga menciptakan kebaikan di antara semua orang, antara kaya dan miskin, yang keempat memanfaatkan lebih baik terhadap sumber daya alam. Prinsip-prinsip distribusi secara Islam. Yang pertama adalah larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan atau pemerataan distribusi. Yang ketiga, konsep kepemilikan dalam Islam. Yang keempat, larangan harta menumpuk. Yang kelima, kebebasan. Yang keenam, persaudaraan dan kasih sayang. Yang ketujuh adalah jaminan sosial. Sektor-sektor distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, distribusi dalam konteks rumah tangga, yaitu nilai-nilai yang ada dalam ini merupakan faktor endogen dalam rumah tangga muslim berupa konsumsi dan transaksi. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi ini terbangun karena nilai moral Islam yang mencakup kepentingan distribusi asli. Yang keempat, pendapatan distribusi sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Contoh distribusi. Di era sekarang, konsumen cenderung mengubah kebiasaan dan perilakunya dalam melakukan proses pembelian. Tahapan mencari informasi dan evaluasi alternatif tidak lagi dilakukan secara konvensional. Mereka sudah menggantinya dengan duduk di belakang meja, dilengkapi dengan gadget dan jaringan koneksi untuk mencari produk yang dibutuhkan dengan adanya perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.